Nah, interpretasi magnet itu karena magnet bersifatnya dipol atau dua kutub, interpretasi hasil anomali itu relatif lebih sulit dibanding gravitasi. Gravitasi monopol dengan magnet dipol ya. Kemudian ini membutuhkan proses matematis yang tepat untuk melihat target interpretasi. Seperti pemisahan regional dan residual, itu anomali residual dan regional, kemudian pemisahan transformasi ke kutub, reduce to pole, atau transformasi ke ekuator, reduce ekuator. Kemudian juga ada metode derivatif atau mencari gradien dari nilai anomali magnet. Kemudian ini juga masih gradien, cuma secara keseluruhan gradien total vertikal dan horizontal analitik signal. Biasanya ini untuk melihat anomalinya di mana-mana ada anomali positif atau anomali negatif nilainya. Jadi K positif atau K negatif bisa dilihat di sini. Kalau ini adalah anomali, jadi semacam body anomalinya di mana, bentuk body anomalinya. Ini lebih ke arah untuk melihat struktur regional ataupun struktur lokal. Jadi kalau kita mau lihat struktur regional, kita upward, jadi seolah-olah di smoothing. Kalau kita mau lihat struktur lokal atau anomali-anomali lokal, kita lihat di downwardnya. Jadi high frequency, ini low frequency. Interpretasi magnet sendiri itu mempunyai patternnya, jadi ada semacam panduannya. Ini bisa kita lihat di sini. Kalau kita punya segmen atau profil lintasan magnetik, kalau kita memiliki karakter nilai magnetik yang tenang, tidak eratik gitu ya, tidak banyak muncul anomali-anomali, berarti batuan di daerah tersebut batuannya bersuseptibilitas rendah, tersebar berada di dekat permukaan. Jadi daerah permukaan biasanya ini daerah batuan sedimen, biasanya batuan-batuan sedimen di daerah cekungan ya, cekungan minyak bumi misalnya. Kemudian kalau anomalinya bersifat eratik, frekuensi tingginya sering terlihat sebagai banyak noise, biasanya batuannya itu memiliki suseptibilitas tinggi dan berada di dekat permukaan. Jadi biasanya di daerah-daerah mineralisasi ini. Kemudian kalau dari anomali, kalau kita lihat dia memiliki panjang gelombang yang pendek, berarti anomalinya dekat permukaan. Kalau panjang gelombang yang panjang, berarti dia anomalinya di dalam, jadi anomali yang sangat dalam dan biasanya menghampar luas gitu ya. Amplitudo anomali sendiri mengindikasikan dari intensitas magnetisasi. Jadi kalau amplitude atau nilainya tinggi, ya berarti di situ intensitas magnetnya tinggi ya. Itu nanti bisa kita lihat, bisa kita hubungkan dengan suseptibilitas tinggi, karena intensitas itu I itu akan tinggi kalau K-nya tinggi ya gitu. I sama dengan K dikali H. Jadi kalau I-nya tinggi ya K-nya tinggi gitu, gara-gara K-nya tinggi. Kalau profil atau lintasan, bentuk dan struktur anomali ini tadi kita lihat ya. Kalau magnetisasi terimbas itu tadi, atau nilai magnetik imbasan negatif di utara dan positif di selatan, itu berarti dia daerah utara magnetik, jadi inklinasi positif. Tapi kalau dia positif di utara, negatif di selatan, berarti dia di inklinasi negatif. Seperti di Indonesia ini banyak nih inklinasi negatif nih rata-rata, berarti anomalinya di utara dia akan positif. Nah, kalau ada pola di luar tersebut, berarti ada magnetisasi atau magnet remanen yang sangat besar, sangat signifikan. Nah, ini yang saya bilang tadi, seperti di daerah hematit atau daerah magnetite. Jadi daerah-daerah ferrimagnetik tuh begini nih. Jadi dia mempunyai sifat magnetik remanen yang tinggi gitu. Jadi mengganggu medan magnet luar malah gitu. Kemudian kalau kita punya profil dan profil lintasan dan peta gradien nilai magnetik itu untuk jadi kalau kita
mencari gradien magnetik, tadi kita melihat adanya kontras suseptibilitas. Biasanya kontras suseptibilitas ini tepi anomali atau struktur ya. Ini bisa kita lihat seperti itu. Biasanya bentuknya kelurusan-kelurusan kalau struktur. Kalau dia melingkar itu seperti melingkar ya, mungkin circular feature, berarti daerahnya daerah vulkanik gitu. Atau sesuatu yang daerah mineralisasi, kita nggak tahu, tergantung geologinya, diskusi dengan orang geologi. Terus dari peta, kalau anomali bersifat linier mungkin kita itu berada pada daerah strike atau jurus fitur magnetik. Jadi kalau kita pada tepat sejajar dengan strike magnetiknya ya akan rata-rata aja tadi. Jadi, antara rata-rata aja atau karena kita berada di daerah suseptibilitas yang kecil ya. Tapi ini bersifatnya linier, bisa saja amplitudenya tinggi tapi dia linier, berarti kita ada di strike. Kemudian kalau terjadi di dislokasi kontur, berarti ada lateral offset, biasanya lateral offset. Jadi tiba-tiba kontur magnetik itu berubah, berarti ada sebuah fault set gitu yang memisahkan mereka. Kalau interval konturnya meluas atau melebar ya berarti ada down throw atau normal fault ya yang terjadi di situ.